Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ade Malalesati, NIM O1A117079, kelas B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, anabolisme, proses metabolisme glukosa secara aerob yang menghasilkan energi lebih besar dibandingkan anaerob. Yang ketiga itu hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Keempat itu menunjukkan bahwa energi yang dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Kelima itu memilih penyakit yang terkait gangguan metabolisme karbohidrat atau metabolisme lipid. Untuk materi pertama yaitu istilah dari glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Apa sih itu glikolisis? Glikolisis merupakan tahapan pertama dari 3 fase respirasi yang sangat berkaitan, di mana diikuti oleh daur Krebs dan pengangkutan elektron yang terjadi di mitokondria. Istilah glikolisis yang berarti pemecahan gula itu diperkenalkan pada tahun 1909 untuk maksud perombakan gula menjadi etil alkohol atau etanol. Untuk glikogenesis merupakan pembentukan glikogen dari glukosa apabila terjadi peningkatan kadar gula dalam darah, misalnya beberapa saat setelah makan, maka pankreas akan mengekskresikan hormon insulin yang akan menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot, di mana hormon insulin akan menstimulasi enzim glikogen untuk memulai proses glikogenesis. Adapun glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa, di mana apabila tubuh dalam keadaan lapar, tidak ada asupan makanan, kadar glukosa dalam darah akan menurun. Disitulah glukosa diperoleh dengan memecah glukogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Metabolisme merupakan suatu variabel fisiologis penting di dalam tubuh, di mana organisme mengatur proses-proses reaksi kimia dalam tubuh dengan memanfaatkan senyawa kimianya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk metabolisme merupakan fase metabolisme yang bersifat merugikan, yang menyebabkan molekul organik seperti karbohidrat, lipid, dan protein yang datang dari lingkungan atau dari cadangan makanan terurai di dalam reaksi-reaksi bertahap menjadi produk akhir yang lebih kecil dan sederhana seperti asam laktat, karbon dioksida, dan amonia. Katabolisme juga diikuti oleh pelepasan energi bebas yang telah tersimpan di dalam struktur kompleks molekul organik yang lebih besar. Untuk anabolisme atau biosintesis merupakan fase pembentukan atau sintesis dari metabolisme, molekul pemula atau unit pembangunan yang lebih kecil, lalu disusun menjadi makromolekul yang lebih besar di dalam suatu komponen sel seperti protein dan asam nukleat. Untuk materi yang kedua itu proses metabolisme glukosa secara aerob akan menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Untuk proses metabolisme energi secara anaerob dapat menghasilkan ATP dengan laju yang lebih cepat jika dibandingkan dengan metabolisme energi secara aerobik. Sehingga untuk gerakan-gerakan dalam olahraga yang membutuhkan tenaga yang lebih besar di dalam waktu yang singkat, proses metabolisme energi secara anaerobik dapat menyediakan ATP dengan cepat, namun hanya untuk waktu yang terbatas, yaitu hanya sekitar kurang lebih 90 detik. Walaupun prosesnya dapat berjalan secara cepat, namun metabolisme energi secara anaerobik hanya menghasilkan molekul ATP yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan metabolisme energi secara aerobik, yaitu 2 ATP vs 36 ATP per 1 molekul glukosa. Baiklah, untuk respirasi aerob dapat dilihat dalam gambar, di mana proses metabolisme energi secara aerobik juga dapat dikaitkan dalam
proses yang bersih karena selain akan menghasilkan energi, proses tersebut juga hanya akan menghasilkan produk sampingan berupa karbon dioksida dan air. Hal ini berbeda dengan proses metabolisme secara anaerobik yang juga akan menghasilkan produk samping berupa asam laktat yang apabila terlanjur terakumulasi dapat menghambat kontraksi otot dan menyebabkan rasa nyeri pada otot. Hal inilah yang menyebabkan mengapa gerakan-gerakan bertenaga saat berolahraga itu tidak dapat dilakukan secara kontinu dalam waktu yang panjang dan harus diselingi dengan interval istirahat. Untuk materi ketiga yaitu hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Adapun hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid dapat dilihat dari hasil akhir pencernaan lemak yang berupa gliserol yang akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan pirufat, yaitu gliserol pirufat masuk jalur metabolisme karbohidrat. Sementara itu hasil akhir dari pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri dari 2 karbon, di mana setiap unit 2 karbon akan mengikat satu molekul CoA menjadi molekul asetil CoA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat tergantung dari kebutuhan sel akan energi. Demikian halnya seperti asetil CoA, jika sel tidak membutuhkan energi, kebutuhan energi masih ada atau belum cukup, maka asetil CoA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebihan juga akan diubah menjadi lemak dan disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan adiposa. Untuk materi keempat yaitu energi yang dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan dari energi yang diperoleh metabolisme karbohidrat. Lemak dan karbohidrat merupakan 2 dari 3 makronutrien yang dibutuhkan oleh manusia bersamaan dengan protein. Namun lemak memiliki kandungan energi lebih besar dari karbohidrat. Hal ini berasal dari perbedaan struktur dan unsur penyusun molekul lemak dan karbohidrat yang berakibat pada perbedaan jumlah oksidasi yang terjadi ketika lemak dan karbohidrat dicerna dan diubah menjadi karbon dioksida dan uap air. Di mana lemak membutuhkan lebih banyak oksidasi saat dicerna daripada karbohidrat karena bentuk, struktur, dan unsur penyusunnya. Umumnya pada karbohidrat sudah ada 1 atom oksigen dan 1 atom hidrogen untuk setiap atom karbon, sehingga saat proses oksidasi setiap atom karbon hanya membutuhkan 1 oksigen lagi dan setiap atom hidrogen juga akan membutuhkan 1 oksigen lagi. Namun pada lemak, hampir setiap atom karbon hanya memiliki 1 atom hidrogen saja, sehingga dalam proses oksidasi molekul lemak, itu membutuhkan 2 oksigen untuk setiap atom karbonnya, dan atom hidrogen masih membutuhkan 1 oksigen lagi. Dengan menghitung jumlah oksigen yang perlu, maka ditambahkan dalam oksidasi. Terlihat lemak itu membutuhkan oksigen sekitar 50% lebih banyak untuk jumlah atom karbon yang sama bila dibandingkan dengan karbohidrat. Lanjut, karena jumlah oksigen yang dibutuhkan lebih banyak ini, maka oksidasi lemak memakan waktu lebih lama, tapi juga memberi lebih banyak energi. Ini dikarenakan pada setiap proses oksidasi terjadi pelepasan energi, sehingga semakin banyak juga oksidasi yang dihasilkan. Umumnya lemak menghasilkan energi sekitar 9 kilokalori per gram, dan karbohidrat itu memberikan sekitar 4 kilokalori per gramnya. Adapun untuk materi yang terakhir yaitu penyakit terkait gangguan metabolisme karbohidrat. Untuk penyakit yang saya ambil dari gangguan metabolisme yaitu diabetes mellitus. Menurut American Diabetes Association atau ADA,
2010, diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya yang menimbulkan berbagai komplikasi kronik pada mata, ginjal, saraf, dan pembuluh darah. Kriteria penderita DM yaitu bila kadar glukosa darah puasa lebih dari 110 mg per desiliter dan kadar glukosa darah 2 jam postprandial atau lebih dari 200 mg per desiliter. DM merupakan gejala yang timbul pada seseorang karena adanya peningkatan kadar glukosa darah secara terus-menerus kronis dari kekurangan insulin secara kuantitatif maupun kualitatif. Untuk cara mengatasi penyakit ini, salah satunya yaitu dengan memberikan obat glinit, yang dimana merupakan obat yang cara kerjanya sama dengan sulfonylurea, yaitu dengan menekan pada peningkatan sekresi insulin fase pertama. Golongan ini terdiri dari 2 macam obat yaitu repaglidit, derivat asam benzoat, dan netaglinit atau derivat fenilalanin. Obat ini juga diabsorpsi dengan cepat setelah pemberian secara oral dan diekskresikan secara cepat melalui hati. Obat ini dapat mengatasi hiperglikemia postprandial. Baiklah, mungkin ini saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.